perdukunan, santet, dan juga ilmu hitam lainnya selalu menjadi hal yang mengerikan bagi sebagian orang. Tidak jarang ilmu-ilmu hitam itu menjadi ancaman serius, terutama di zaman Orde Baru. Tepatnya di Banyuwangi. Kala itu, para dukun ditandai rumahnya. Lalu malam-malam ada sekelompok ninja yang menggunakan cupluk, tapi para ninja itu menggunakan HT atau alat komunikasi untuk berkoordinasi. Hanya dengan beberapa malam saja, dukun-dukun yang ada di Banyuwangi, mereka semua tewas secara misterius. Dari situlah geger ninja Banyuwangi. Kabar tentang kemunculan ninja ini benar-benar mengejutkan warga. Bukan hanya para dukun saja, tapi guru-guru ngaji juga menjadi target. Terutama guru ngaji yang vokal, yang menentang pemerintahan. Kala itu menjadi target ninja Banyuwangi. Orang-orang yang direkrut menjadi ninja bukanlah orang sembarangan. Karena tidak ada satupun dari mereka yang tertangkap warga atau yang diadili. Mereka semua licin dan juga pandai bersembunyi. Dan kali ini Mbak akan cerita tentang seorang mantan ninja Banyuwangi yang bernama Rini. Dia merupakan perempuan, tapi jangan salah, Rini menguasai berbagai macam ilmu bela diri. Bukan hanya ilmu bela diri saja, Rini juga punya kesaktian yang luar biasa. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Rini dulunya merupakan seorang ninja Banyuwangi. Dia membunuh para dukun dengan sangat sadis. Namun setelah kejadian itu, Rini kabur dari Banyuwangi dan dia pindah ke Palembang. Di Palembang itulah Rini menikah dengan seorang laki-laki yang cukup tampan. Laki-laki itu berprofesi sebagai sopir angkot. Selama bertahun-tahun rumah tangga Rini baik-baik saja. Walaupun hidup mereka pas-pasan, tapi Rini dan keluarganya sangat bersyukur. Dari pernikahan itulah Rini dianugerahi 2 orang anak. Yang pertama baru masuk SD dan yang kedua masih bayi. Nah, pada suatu hari, Arman yang tak lain adalah suaminya Rini, dia mendapatkan masalah di terminal. Masalahnya biasa, perebutan penumpang. Nah, Arman tidak rela kalau penumpangnya itu direbut oleh angkot lain, sehingga cekcok pun terjadi. Dan dalam kondisi panas seperti itu, emosi semakin memuncak. Arman mengambil sebuah tang, lalu menghantamkan tang itu ke kepala si sopir. Kemudian kawan-kawannya sopir tersebut yang menjadi korban pemukulan Arman, mereka tidak terima. Berbondong-bondong mereka mengeroyok Arman habis-habisan. Sampai-sampai Arman kritis, lalu tewas di rumah sakit. Semenjak saat itulah Rini menjadi janda anak 2. Mau tidak mau, Rini harus menafkahi kedua anaknya itu. Rini tidak mau buru-buru menikah. Dia ingin membesarkan anaknya dulu. Awalnya Rini berdagang es di depan rumahnya. Kebetulan rumahnya Rini di pinggiran jalan. Tapi penghasilan dari dagang es itu tidak memadai. Akhirnya Rini memutuskan untuk narik angkot. Kebetulan angkot peninggalan suaminya masih ada dan belum dijual. Rini adalah satu-satunya wanita yang narik angkot di terminal Palembang. Banyak sopir angkot yang menggoda Rini, tapi Rini tidak tergoda. Tidak sedikit pula yang mencoba untuk melamar Rini, tapi dia juga tidak tergoda. Rini benar-benar ingin fokus membesarkan anaknya terlebih dahulu. Nah, dan tiba-tiba saja di persimpangan jalan ada 3 orang laki-laki yang berambut keriting. Tubuhnya kurus. Para laki-laki itu naik ke dalam angkotnya Rini. Ketiga laki-laki itu sangat mencurigakan. Sesekali Rini melihat mereka dari kaca spion. Wajah mereka sangat misterius dan juga tampak seperti berandalan. Mobil angkot yang dikendarai Rini memasuki jalanan sepi. Tidak ada pemukiman warga di sana. Hanya ada padang ilalang dan juga pepohonan kedongdong. Beberapa saat kemudian, 1 orang laki-laki mendekati Rini. Dia melilitkan tali ke lehernya Rini. Rini berteriak. Angkot yang ia bawa tiba-tiba saja direm secara mendadak. Untung saja Rini masih bisa mengoper gigi mobil itu ke netral, sehingga mobil angkot tersebut tidak menabrak apapun. Bahkan tangan laki-laki tersebut sampai patah. Si laki-laki pun teriak kesakitan.
Rini membalikan badannya. Kemudian dia menendang laki-laki itu. Masih ada dua laki-laki yang siap menyergap Rini. Ternyata mereka bertiga adalah berandalan di terminal yang sudah sejak lama mengincar Rini. Mereka ingin memperkosa wanita itu. Kedua laki-laki tersebut mengeluarkan pisau. Namun sayangnya pisau itu meleset. Rini menendang kedua laki-laki tersebut dengan sangat keras sehingga mereka semua terjungkal. Buru-buru Rini keluar dari angkot, dan sebelum dia keluar, dia sempat mengambil sebuah tang. Dan sebelum dia keluar, dia sempat mengambil sebuah kunci Inggris yang sangat besar. "Ayo, maju kalian semua," ucap Rini. Satu laki-laki masih terkapar, dia tidak bisa bangkit lagi. Dia masih terbaring di dalam angkot karena tangannya patah. Sementara itu, kedua laki-laki lainnya keluar dari angkot. Mereka tidak menyerah. Mereka ingin sekali memperkosa Rini. Kedua laki-laki itu membentuk formasi. Yang satu ada di belakang Rini dan yang satu lagi ada di hadapan Rini. Mereka menyerbu Rini dengan membabi buta. Pisau sempat mengenai punggungnya Rini. Namun untung saja Rini masih bisa bangkit. Dia menyabetkan kunci Inggris itu pada kepala berandalan. Satu orang berandal tewas di tempat. Sementara itu yang satu lagi kabur. Dia tidak mau bernasib sama dengan kedua orang temannya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Rini buru-buru mengeluarkan berandalan yang masih ada di dalam angkotnya. Kemudian dia pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, tidak ada polisi yang mencari Rini. Barangkali berandalan itu tidak mau dapat masalah, karena kalau dia lapor polisi, pasti dia juga kena. Nah, sementara itu berandalan yang mati di tengah jalan, dia dikubur oleh warga karena identitasnya tidak diketahui. Berandalan yang tewas dihantam kunci Inggris itu tidak bawa KTP. Kasus Rini pun senyap. Dia narik angkot seperti biasanya. Namun rupanya wajah cantik yang dimiliki Rini membawa petaka yang luar biasa. Terdengar kabar kalau bos preman yang ada di terminal tersebut mulai mengetahui kalau ada sopir angkot yang sangat cantik. Kebetulan sopir angkot itu janda. Bos preman yang ada di sana adalah Bopeng. Dia merupakan mafia. Bopeng punya beberapa toko di terminal tersebut. Dia membangun toko itu dari hasil parkiran. Semua lahan parkir liar yang ada di sana dikuasai oleh Bopeng. Bopeng sudah punya istri, bahkan dia punya 3. Tapi Bopeng tidak puas-puas. Dia ingin mendekati Rini dan menikahinya. Awalnya Bopeng dan kedua orang bodyguardnya mendatangi terminal mencari Rini. Kebetulan saat itu mobil angkotnya Rini sedang ngetem mencari penumpang. Rini pun didatangi oleh Bopeng dan kedua bodyguardnya. Saat itu Bopeng berbicara basa-basi pada Rini. "Orang secantik ini masa narik angkot?" ucap Bopeng. "Ya beginilah pak, mencari nafkah," kata Rini. Dia tetap sopan. Bopeng mengeluarkan dompetnya. Kemudian dia menyerahkan uang 300.000 pada Rini. Tapi saat itu juga Rini menolaknya. Dia tahu betul Bopeng pasti punya maksud tertentu. Makanya Rini tidak berani menerima uang itu. "Ya sudah kalau kau tidak mau uang ini, tapi aku mau mengundangmu untuk makan malam," ucap Bopeng. "Terima kasih atas undanganmu pak, tapi saya tidak minat," kata Rini. "Ada anak yang harus saya urus di rumah," sambung Rini. Bopeng hanya tersenyum. Dia pun menerima tolakan itu dengan sopan. Lain kali Bopeng akan kembali dan membujuk Rini. Selama 1 minggu lamanya, Bopeng bolak-balik ke terminal membujuk wanita itu agar mau jalan dengannya. Dia tidak kuat ingin menggauli Rini. Rini memang sangat cantik. Dia punya postur tubuh yang menarik. Selama 1 minggu itulah Bopeng selalu ditolak oleh Rini. Karena kehabisan kesabaran, akhirnya jiwa kriminal Bopeng keluar. Dia ingin menculik Rini dan memperkaosnya secara paksa. Rini sempat dirawat di puskesmas selama berhari-hari, hingga akhirnya dia pun pulih. Setelah pulih, Rini merencanakan sesuatu. Dia sangat marah pada preman itu. Rini akan menghabisi Bopeng dan para preman yang ada di terminal. Maka malam Jumat, Rini mengenakan pakaian ninjanya.
tidak tanggung-tanggung, dia membawa 2 pedang samurai untuk menghabisi para preman tersebut. Rini dengan keahliannya, dia mengendap-endap di antara malam yang sangat sunyi. Kehadirannya tidak dapat diprediksi dan tidak terlihat oleh siapapun. Rini naik ke genteng, melompat dari satu atap ke atap lainnya, hingga akhirnya dia tiba di markasnya Bopeng. Markas Bopeng saat itu sedang ramai oleh anak buahnya Bopeng. Kemudian Rini pun turun dari genteng dan langsung menghabisi para preman yang ada di sana. Kepala mereka buntung satu persatu, ditebas oleh samurainya Rini. Tidak ada satu preman pun yang bisa menghalangi Rini. Semuanya habis seketika. Kini tinggal Bopeng, si bos preman. Rini membuka cupluknya. Kemudian Rini meludahi wajah Bopeng. Dia tidak ingin Bopeng mati begitu saja. Rini ingin menyiksanya. Kemudian Rini menyabetkan samurai itu ke tubuhnya Bopeng dan juga ke kakinya Bopeng. Seketika saja kaki Bopeng buntung. Lelaki itu meminta ampun sambil menangis, tapi Rini tidak peduli. Satu persatu Rini menebas kaki Bopeng, lalu tangannya. Kemudian terakhir Rini menusukkan kedua pedang samurainya ke dadanya Bopeng. Saat itu juga Bopeng pun tewas seketika. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.